Iman yang bekerja melalui kasih. Dalam kehidupan Kristen, iman sering dipahami hanya sebagai pengakuan percaya atau keyakinan di dalam hati. Banyak orang berkata mereka beriman, tetapi hidupnya tidak menunjukkan perubahan yang nyata. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa iman sejati tidak pernah diam, melainkan bekerja melalui kasih. Iman yang hidup selalu menghasilkan kasih yang nyata dalam tindakan. Rasul Paulus menegaskan prinsip ini dengan jelas. Galatia 5 ayat 6 berkata, "Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih." Paulus menunjukkan bahwa iman Kristen tidak diukur dari simbol keagamaan atau perbuatan lahiriah, melainkan dari iman yang aktif melalui kasih. Iman yang tidak menghasilkan kasih bukan iman yang sejati. Rasul Yakobus berbicara dengan sangat tegas mengenai hal ini. Yakobus 2 ayat 17 berkata, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Yakobus tidak mengajarkan keselamatan oleh perbuatan, tetapi menegaskan bahwa perbuatan kasih adalah bukti bahwa iman itu hidup. Kasih yang mengalir dari iman bukanlah kasih yang bersumber dari kekuatan manusia, melainkan kasih yang berasal dari Allah. Roma 5 ayat 5 berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Roh Kudus menanamkan kasih Allah di dalam hati orang percaya, sehingga iman tidak tinggal sebagai konsep, tetapi menjadi kehidupan. Yesus sendiri mengajarkan bahwa kasih adalah bukti hubungan yang benar dengan Allah. Yohanes 15 ayat 12 dan 13 berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih Kristus menjadi teladan tertinggi bagi iman yang bekerja. Iman yang bekerja melalui kasih juga terlihat dalam kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18 berkata, "Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Kasih sejati selalu diwujudkan dalam tindakan nyata. Rasul Paulus menegaskan bahwa kasih bukan hanya pelengkap iman, tetapi inti dari kehidupan Kristen. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, "Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih." Kasih adalah buah tertinggi dari iman yang sejati. Yesus juga mengingatkan bahwa iman yang benar akan terlihat dari buah kehidupannya. Matius 7 ayat 16 berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari semak belukar? Iman yang hidup akan menghasilkan buah kasih, ketaatan, dan kerendahan hati. Renungan ini menegaskan bahwa iman Kristen bukan sekadar pengakuan mulut atau keyakinan intelektual. Iman yang sejati adalah iman yang bekerja melalui kasih, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ketika iman menggerakkan kita untuk mengasihi, maka hidup kita menjadi kesaksian nyata tentang Kristus di dunia ini. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas iman yang Engkau karuniakan kepada kami melalui Yesus Kristus. Tolong kami agar iman kami tidak tinggal diam, tetapi bekerja melalui kasih yang nyata. Bentuklah hati kami untuk mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kami. Biarlah hidup kami menjadi alat untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.